Selanjutnya, kita akan mendengarkan orasi ilmiah yang akan dipaparkan oleh Bapak Dr. Adolf Bastian Butar-Butar, Magister Teologi. Mari bersama nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 427, bait 1, 2, dan 3, Kusuka menuturkan. Cinta
Segala kemuliaan, pujian, pengagungan bagi-Mu Tuhan, Tuhan yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Oleh karena kasih-Mu kami ada di tempat ini dalam rangka pelantikan para sudawan-sudawati yang telah Tuhan didik melalui Sekolah Tinggi Teologi Kataros Indonesia Bekasi. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama kami akan mendengar pesan Tuhan kepada kami semua, terlebih kepada para sudawan-sudawati, untuk diingatkan akan panggilan mereka, panggilan yang hanya karena anugerah Tuhan dan semua karena kasih Tuhan. Kami bersama-sama akan mendengarkan firman mulai orasi. Mari tuntun hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti dan kami boleh diberkati. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh karena anugerahnya hari ini adalah hari yang bersejarah, terutama bagi saudara-saudawati yang hari ini mereka akan dilantik untuk meraih gelar sarjana maupun pasca sarjana. Bapak Ibu kasih Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan melalui orasi hari ini, pertama-tama saya mengucapkan yang terhormat kepada Kapsubdit Perguruan Tinggi yang mewakili hari ini hadir, yaitu Bapak Salmon Pamuntung Bisdi. Terima kasih Pak untuk kehadirannya. Dan yang terhormat kepada Badan Pengurus Yayasan Filsafat Indonesia yang menaungi SMT Kataros Indonesia yang hadir hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan seluruh unsur pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Kataros Indonesia Bekasi, terima kasih untuk kehadirannya. Yang terhormat dan seluruh para dosen, mereka yang ada duduk sebelah, kalau sebelah kiri saya, kalau bisa sebelah kanan, terima kasih untuk kehadirannya. Dan juga seluruh staf atau tenaga kependidikan di Sekolah Tinggi Teologi Kataros, terima kasih. Dan para usudawan, usudawati yang hari ini akan menerima gelar sarjana dan magister teologi, sarjana dan magister, dan juga seluruh para hadirin yang hadir di pagi hari ini, terima kasih. Dan para wisudawan, maksudnya para mahasiswa yang sudah hadir, terima kasih, Tuhan berkati. Dan semua para tamu, orang tua dan para wisudawan-wisudawan, terima kasih untuk kehadirannya. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, tema orasi ilmu yang disampaikan hari ini adalah urgensi etika pelayanan dan komitmen hamba Tuhan di era digital menurut 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 dengan subtema menjadi hamba Tuhan yang memiliki etika dan komitmen di era digital. Kalau perhatikan dari tema dan subtema ini, seolah-olah hamba Tuhan saat ini tidak memiliki etika dan tidak memiliki komitmen. Tentu tidak demikian. Barangkali melalui orasi ini adalah untuk kembali mengingatkan kita bersama-sama bahwa sebagai hamba Tuhan, tentu dimanapun kita diutus oleh Tuhan, harus menjadi teladan dalam hal etika dan komitmen di dalam pelayanan. Tren isu yang menarik pada era digital seperti sekarang adalah mengenai etika hamba Tuhan dan komitmen pelayanan pada penggunaan teknologi yang berbasis digital. Di era digital sebagai masa yang ditandai dengan pergeseran dalam cara manusia berinteraksi, mengakses informasi, dan juga membentuk identitas. Era keterbukaan dan tanpa batas, di mana semua orang dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi. Kemudahan tersebut memberikan pengaruh positif, pada sisi lain menimbulkan juga dampak negatif. Etika hamba Tuhan dan komitmen pelayanan di era digital
pada dasarnya merupakan bagian yang sangat urgent. Hal paling urgent adalah bagi hamba Tuhan di era digital adalah menjaga etika, pelayanan, dan komitmen sebagai hamba Tuhan, serta konsistensi dalam melakukan pelayanan sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang dikatakan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, yaitu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman." Bapak Ibu saudara kasih Tuhan dan para saudara-saudari yang dicintai Tuhan, hamba Tuhan kini sedang berada dalam suatu era baru dengan teknologi digital, yaitu peralihan dari media massa ke media internet oleh karena adanya pergeseran budaya dalam hal penyampaian informasi. Di era digital yang dipenuhi dengan informasi, hamba Tuhan harus menjaga integritas dan komitmen pelayanan sebagai bagian dari tanggung jawab moral. Pemahaman mendalam tentang etika dan komitmen dalam konteks teknologi digital sangatlah penting. Ini melibatkan kesetiaan pada nilai-nilai moral, spiritual, serta kesiapan untuk menghadapi tantangan di era digital. Pentingnya etika dan komitmen dalam pelayanan di era digital mencakup aspek-aspek seperti keteladanan, moralitas, dan tanggung jawab. Hamba Tuhan juga harus memiliki kesadaran akan dampak dari tindakan digital mereka, serta komitmen untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Oleh karena itu, pemahaman tentang etika dan komitmen pelayan sangat penting bagi hamba Tuhan dalam menghadapi era digital yang dinamis ini. Kondisi era digital menegaskan bahwa hamba Tuhan sedang diperhadapkan pada dua sisi dampak kemajuan zaman, yaitu sisi baik dan juga sisi buruk. Maka hamba Tuhan perlu memperhatikan fungsinya dan perannya secara holistik. Era pemberi peluang sekaligus katalisator ancaman, namun semuanya berpeluang kepada kemampuan hamba Tuhan untuk menafsirkan dan mengelolanya. Di era digital membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Di era digital dipastikan akan berkembang terus dan tidak dapat menghindari dari digitalisasi tersebut. Membutuhkan hamba Tuhan yang berkualitas dan dapat menguasai diri dengan etika dan komitmen tinggi, serta mampu memanfaatkan kemajuan teknologi digital dalam pelayanan. Pada era digital terdapat perubahan paradigma dalam berkomunikasi, di mana interaksi tidak lagi bersifat satu arah, tetapi menjadi lebih interaktif dan terfasilitasi oleh teknologi. Akses terhadap informasi juga semakin mudah dan cepat melalui internet dan media sosial. Seperti sering disampaikan kepada mahasiswa, pengetahuan dan segala informasi itu ada di ujung jari kita. Tinggal bagaimana kita menggunakan ujung jari kita untuk hal yang positif atau untuk hal yang negatif. Informasi seluruh dunia sekarang ini mudah untuk kita akses. Pengetahuan secara nasional, internasional mudah untuk kita akses. Tentu itu adalah satu kemajuan yang harus kita ikuti sebagai hamba Tuhan. Pada konteks ini, etika hamba Tuhan dan komitmen pelayanan menjadi sangat penting sebagai upaya untuk memandu bagaimana informasi disampaikan, diterima, diresponi dengan kebijaksanaan serta bertanggung jawab. Dengan dasar firman Tuhan tadi dari 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 8, memang pada masa hidup Rasul Paulus dan Timotius, perkembangan teknologi belum seperti yang sekarang. Situasinya tentu berbeda, tetapi kondisinya sama-sama diperhadapkan dengan kondisi moral
kondisi etika, kondisi keyakinan, dan nilai kerohanian diambang kehancuran oleh ancaman ajaran-ajaran yang menyimpang. Sekarang ini kita mudah untuk menyaksikan, melihat ajaran-ajaran yang menyimpang, baik dari kalangan orang mengaku sebagai Kristen, gereja, dan juga yang bukan atau non-Kristen. Nah, itu sebabnya Timotius diperintahkan untuk memberi pengajaran benar dan mengatur gereja supaya orang-orang pada zaman itu terjauhkan dari kondisi moral zaman yang buruk, dan Timotius tetap memiliki komitmen melayani serta menjaga etika sebagai hamba Tuhan. Moralitas manusia tidak berbeda jauh dan sudah ada sebelumnya, seperti apa dikatakan oleh pengkhotbah 3:15. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Menghadapi kondisi dan perubahan saat itu Timotius diperintahkan Rasul Paulus supaya handal dan memiliki kecakapan, baik kecakapan teknis maupun kemampuan rasa yang baik, seperti yang dituliskan dalam 2 Timotius 4 ayat 1-8. Etika hamba Tuhan dan komitmen pelayanan di era digital adalah kecakapan dalam pengelolaan diri dan keterampilan serta kemampuan di dalam berperilaku sesuai dengan etika dan moral. Hiruk pikuk perubahan zaman menjadi sinyal bagi hamba Tuhan supaya segera membenahi diri sehingga mampu adaptif dan bertahan. Dalam era digital dibutuhkan hamba Tuhan yang kompetensi dan kualifikasi yang mampu berkompetensi dalam gejolak disrupsi, tetap produktif, dan Injil Kerajaan tetap disampaikan di tengah derasnya arus perubahan dunia global. Kondisi yang berdampak nilai-nilai iman, kapasitas, produktivitas, mutu pelayanan, dan kesejahteraan hamba Tuhan. Masyarakat pun sedang terlena dan terpenjara oleh jebakan dampak buruk dari kemajuan teknologi. Nah, karena itu hamba Tuhan harus hadir dengan memiliki etika dan komitmen yang mantap, sebab berkaitan dengan interpersonal skill dan interpersonal skill. Karena itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, terutama para saudara-saudari, hamba Tuhan harus mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapinya, sehingga mampu melayani, mengajar, dan memberitakan Injil di tengah derasnya gempuran arus globalisasi. Sebab baik atau tidak baik waktunya, pemberitaan Injil tidak boleh berhenti. Itu yang dikatakan oleh Paulus kepada anak rohaninya di 2 Timotius 4 ayat 2 berkata demikian, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Hamba Tuhan harus siap sedia dan sifat mendesak, harus mampu serta berani beradaptasi dengan perubahan. Jika tidak, maka dengan sendirinya pasti tersisihkan atau terkilas oleh kemajuan, perkembangan dan perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, hamba Tuhan wajib secara kontinu mengupgrade dirinya, kecakapan interpersonal dengan baik. Sebagai abdi Tuhan, maka dalam pengabdiannya hamba Tuhan membutuhkan kecerdasan, membutuhkan hikmah, membutuhkan kuasa, kecerdikan dan ketulusan, serta suka menghamba. Abdi Tuhan perlu memiliki banyak informasi, pengetahuan, keahlian, dan pelayanan, sebab merupakan tuntutan zaman. Firman Tuhan menasihatkan kita dalam 1 Timotius 4 ayat 16 yang berkata demikian, awasilah dirimu sendiri
dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semua itu, karena dengan demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi perlu memahami dengan baik dan benar seluruh ajaran kekristenan yang berdasarkan Alkitab atau firman Tuhan. Pengabdian pelayanan harus dilakukan dengan rendah hati, tulus dan tertib, yaitu memiliki sikap tanggung jawab terhadap segala situasi yang terjadi dalam pelayanan. Minta maaf Bapak Ibu, orasi saya ini banyak, tapi sudah banyak saya gunting supaya jangan makan waktu yang lama. Saya ini senang berkhotbah bebas tanpa membaca, tapi orasi banyakkan membaca. Ya, oke, baik. Saya lanjutkan Bapak Ibu kasih Tuhan, terutama para saudara-saudari, kiranya bisa direkam, dimengerti dan siap untuk dikerjakan, dilakukan. Jadi bersikap rajin, rela berkorban dan menyerahkan diri sepenuhnya bagi tugas pelayanan. Kehadirannya harus membawa shalom, membawa damai sejahtera kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Hamba Tuhan harus membawa damai sejahtera. Hamba Tuhan harus terlebih dahulu mempersiapkan diri dengan baik, termasuk dalam hal emosi, fisik, pikiran, pengetahuan, keahlian serta keterampilan melayani. Tuhan menasihatkan kita semuanya para saudara-saudari. 1 Timotius 4:15 berkata demikian, perhatikanlah semua itu, hiduplah di dalam supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Mengapa? Alasannya sebab hamba Tuhan hadir adalah melayani dan bukan untuk dilayani. Seperti misi Tuhan datang ke dunia ini, yaitu Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Itu yang menjadi contoh teladan bagi kita. Hamba Tuhan jangan menjadi beban dalam pelayanan, jangan menjadi batu sandungan dalam pelayanan, tetapi hadir untuk membantu mengangkat beban umat Tuhan, sehingga umat Tuhan merasa diberkati dengan kehadiran kita. Hamba Tuhan memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mempertahankan etika dan komitmen, serta tidak ada pilihan lain, sehingga dapat menjadi hamba Tuhan yang berhasil. Soft skill hamba Tuhan selain disesuaikan dengan setiap kondisi, sebab pada dasarnya selalu berubah dari setiap konteks dan bergantung kepada cara pandang setiap orang. Mereka harus memiliki keterampilan di dalam menghadapi setiap situasi sehingga dapat tetap produktif eksis di dalam pelayanan. Supaya dapat mengekspresikan diri dengan baik di dalam panggilan pelayanan, maka dirinya harus memiliki etika dan komitmen yang baik. Rasul Paulus menekankan perlunya etika dalam moral sesuai dengan pesan dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Pesan tersebut disampaikan kepada Timotius supaya tetap memiliki komitmen dan semangat di dalam melayani di tengah-tengah kondisi zaman yang sangat sulit. Tongkat pengajaran dan pemberitaan Injil sudah diberikan kepada setiap hamba Tuhan, seperti halnya kepada Timotius. Maka pilihan satu-satunya adalah menyelesaikan pelayanan dengan sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan Allah di hingga garis akhir. Hamba Tuhan dipatenkan untuk tidak boleh berhenti atau mundur di tengah-tengah zaman yang berubah, apalagi melalaikan tugasnya. Semua harus dilakukan sesuai dengan perintah Tuhan dan harus sertai dengan bukti-bukti nyata sebagaimana yang dipesankan oleh Paulus kepada Timotius dalam surat 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Apa yang menjadi pesan Paulus kepada Timotius dan menjadi pesan bagi kita semua, terutama para wisudawan, wisudawati? Rasul Paulus dengan penuh hikmat
dan sungguh-sungguh menyampaikan kepada Timotius untuk melakukan pekerjaan dan pemberitaan Injil. Perintah ini harus dipandang oleh semua pelayan Injil sebagai perintah kepada diri mereka sendiri. Alasan kepedulian Paulus adalah karena jemaat kemungkinan tidak akan lagi merasakan pelayanan Rasul Paulus. Mengapa? Karena kematiannya sudah semakin dekat. Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8 juga mencerminkan komitmen Paulus untuk memastikan kelangsungan pelayanan dan misi gereja bahkan ketika ia menghadapi akhir hidupnya. Pesan Paulus pada Timotius adalah instruksi praktis untuk pelayanan dan bagian dari warisan spiritual yang diwariskan kepada generasi penerus, termasuk generasi kita di zaman ini. Penting bagi Timotius untuk melanjutkan pekerjaan dan mempertahankan iman yang telah ditanamkan. Pesan ini tidak hanya mempengaruhi Timotius secara pribadi, tetapi juga memberikan arahan, inspirasi bagi umat Kristen untuk tetap setia dalam pelayanan dan iman mereka, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Mari kita lihat apa yang menjadi pesan Paulus di 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8 tadi. Di ayat 1 dan 2, yaitu yang pertama adalah integritas dan tanggung jawab hamba Tuhan. Sekali lagi, integritas dan tanggung jawab hamba Tuhan. Paulus menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab bagi hamba Tuhan, di mana menggarisbawahi pentingnya memberitakan firman dan menegur dengan sabar. Integritas adalah ciri utama seorang hamba Tuhan, mencerminkan kesetiaan pada prinsip-prinsip moral dan juga spiritual. Integritas seorang hamba Tuhan dibuktikan dengan memberikan kesaksian kuat tentang nilai-nilai Kristiani yang memengaruhi oleh orang lain dan untuk mengikutinya. Seorang hamba Tuhan harus siap menghadapi tantangan dan kesulitan, mengorbankan kepentingan pribadi demi kebaikan umat dan kehormatan bagi Tuhan. Kesetiaan pada prinsip-prinsip moral dan spiritual adalah ukuran keberhasilan seorang hamba Tuhan di dalam pelayanan. Ayat 1 dan 2 menyoroti pentingnya kesabaran dan pelayanan. Seorang hamba Tuhan harus menangani umat Tuhan dengan kesabaran, pengertian, terutama dalam situasi yang menantang ataupun sulit. Kesabaran adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat, berkelanjutan, serta untuk memfasilitasi pertumbuhan rohani yang berkelanjutan. Di dalam menjalankan tanggung jawab, hamba Tuhan harus menjadi teladan yang hidup bagi umat Tuhan, hidup sesuai dengan ajaran kekristenan yang mereka ajarkan. Keteladanan dalam pelayanan adalah cara efektif untuk memengaruhi dan membimbing umat, menunjukkan kesetiaan dan konsisten pada nilai-nilai Kristiani. Tanggung jawab hamba Tuhan juga mencakup kepedulian terhadap kebutuhan spiritual, moral umat, memberikan dukungan dan bimbingan yang diperlukan. Pesan yang kedua yaitu mempertahankan iman dan menjaga kebenaran. Pesan Paulus yang kedua kepada Timotius yaitu supaya mempertahankan iman dan menjaga kebenaran. Terdapat di ayat 3 sampai ke 5. Paulus menegaskan pentingnya mempertahankan iman dan memperjuangkan kebenaran dalam setiap tindakan. Hari-hari ini kita banyak mendengar sudah sekolah teologi, bahkan ada yang mengaku lulusan sekolah teologi, ada yang mengaku guru besar untuk para pendeta, sudah meninggalkan imannya, beralih kepada iman yang lain, dengan mengatakan bingung dengan iman Kristen, bingung dengan ajaran Alkitab. Tentu
dia yang bingung. Alkitab tidak pernah bingung. Alkitab selalu membela dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Paulus memerintahkan Timotius tetap setia pada panggilan pelayanannya, menunjukkan bahwa hamba Tuhan harus setia menghadapi tantangan dan berkorban demi iman dan kebenaran. Integritas menjadi kunci dalam kehidupan seorang Kristen, mencakup kesetiaan pada nilai agama dan konsistensi dalam perilaku sesuai dengan ajaran Kristiani. Ia memerintahkan Timotius untuk tetap setia pada panggilan pelayanannya, menunjukkan bahwa hamba Tuhan harus siap menghadapi tantangan dan berkorban demi iman dan kebenaran. Instruksi Paulus kepada Timotius menggarisbawahi pentingnya iman, kebenaran, dan sebagai fondasi membentuk karakter seorang Kristen. Iman harus menjadi landasan yang kokoh, terlepas dari tekanan atau tantangan yang dihadapi. Di dalam pelayanan Kristen, mempertahankan iman berarti menghadapi tekanan dengan ketabahan, ketekunan, tanpa goyah dalam kebenaran. Memperjuangkan kebenaran membutuhkan kesiapan untuk mengorbankan diri dan menghadapi resiko. Saudara kasih Tuhan, seorang hamba Tuhan harus siap mengorbankan kenyamanan pribadi demi integritas, kebenaran, bahkan jika menghadapi penindasan. Instruksi Paulus adalah panggilan berkelanjutan, menekankan yaitu komitmen terus-menerus di dalam kehidupan rohani. Kesadaran akan konsekuensi dari tindakan juga penting dalam mempertahankan iman. Seorang hamba Tuhan harus memikirkan dampak setiap tindakan terhadap kesaksian mereka dan umat Kristen. Instruksi Paulus kepada Timotius mengingatkan akan panggilan dan tanggung jawab seorang hamba Tuhan, menegaskan bahwa iman Kristen memerlukan komitmen untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai Kristus. Pesan yang ketiga dari Paulus kepada Timotius dan kepada kita semua, yaitu bagaimana kita menghadapi akhir hidup, yaitu persiapan bertemu Tuhan. Mengingat akhir perjalanan hidup, penting untuk mempersiapkan diri untuk pertemuan dengan Tuhan di dalam kekekalan. Paulus menyatakan keyakinannya bahwa ia telah mempertahankan iman dan akan menerima mahkota kebenaran dari Tuhan. Konsep akhirat dan pertanggungjawaban rohani sering muncul dalam tulisan Paulus yang menekankan bahwa hidup ini adalah persiapan untuk kehidupan yang akan datang. Persiapan untuk pertemuan dengan Tuhan menyertai pentingnya refleksi, introspeksi di dalam kehidupan rohani kita ataupun pelayanan kita. Setiap orang Kristen harus secara teratur mengevaluasi iman dan tindakan mereka serta melakukan perbaikan dan pertobatan jika diperlukan. Bapak Tuhan, diingatkan kalau belum sungguh-sungguh dalam pelayanan atau pelayanan menjadi sampingan, harus bertobat. Paulus menunjukkan bahwa keyakinan pada Tuhan memberinya kekuatan untuk menghadapi akhir hidup dengan ketenangan dan harapan. Pernyataan Paulus tentang menerima kota kebenaran menunjukkan bahwa iman Kristen membawa harapan akan pahala bagi orang-orang yang setia. Jadi hanya orang yang setia yang mendapatkan mahkota kebenaran. Berharap para saudara-saudara di hari ini yang akan diutus tetap setia, sekalipun banyak tantangan, hambatan. Jangan sampai ada alumni dari Kataros menjadi penceramah di agama lain, tetapi tetap menjadi penceramah kekristenan, yaitu yang diutus oleh Kristus. Ini menegaskan bahwa hidup yang saleh dan taat kepada ajaran agama akan dihargai oleh Tuhan di akhirat atau di akhir zaman. Kematian adalah waktu untuk mengevaluasi apakah seorang telah hidup sesuai dengan ajaran agama dan mempertahankan iman mereka. Setiap tindakan dan keputusan harus direfleksikan dengan pertimbangan akan konsekuensi rohani yang akan datang, sehingga seseorang dapat hidup dengan integritas,
kesetiaan kepada Tuhan. Pada kesimpulannya, apa dikatakan di ayat 6 sampai 8 menekankan pentingnya mempersiapkan diri pertemuan dengan Tuhan melalui hidup kudus, keyakinan yang kokoh, dan refleksi rohani yang kita lakukan secara terus-menerus. Yang kedua, yaitu berkaitan dengan etika dan komitmen hamba Tuhan sebagai pelayan di era digital. Komitmen terhadap nilai-nilai moral dan etika kekristenan adalah pondasi penting dalam kehidupan hamba Tuhan. Harus hidup sesuai dengan ajaran kekristenan dalam semua aspek kehidupan, termasuk berinteraksi, menunjukkan kesetiaan pada prinsip-prinsip moral sebagai panduan dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Para hamba Tuhan dalam memperkuat nilai-nilai tersebut dalam membentuk karakter dan kepribadian yang kuat, menjadikan mereka pemimpin moral yang kokoh bagi gereja, masyarakat maupun bagi bangsa. Di hal yang pertama berhubungan dengan komitmen dan etika, yaitu komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai moral dan etika, yaitu hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Hamba Tuhan membangun hubungannya yang kokoh dengan Tuhan dan sesama. Mereka juga mampu memberikan bimbingan moral kepada umat di dalam menghadapi isu-isu kompleks di era digital, menciptakan komunitas yang harmonis dan berdaya. Hamba Tuhan harus menjaga integritas untuk memperkuat kesaksian gereja sebagai lembaga yang bermoral dan relevan di masyarakat. Komitmen terhadap nilai-nilai moral dan etika juga menjaga kesatuan umat Kristen, mempersatukan keseluruhan dalam nilai-nilai yang sama. Hamba Tuhan menjadi pemersatu dan juga pembangun, menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Mereka juga membantu umat Kristen memperkuat iman dan karakter dalam menghadapi cobaan sehari-hari, mewujudkan visi kekristenan dalam masyarakat dan dunia. Komitmen terhadap nilai-nilai moral etika kekristenan tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Hamba Tuhan memainkan peran penting dalam mempromosikan moral, moralitas, kohesi sosial, dan perdamaian dalam masyarakat. Yang kedua, yaitu tanggung jawab sebagai penuntun moral di masyarakat, terutama di tengah-tengah gereja di mana kita melayani. Hamba Tuhan bertanggung jawab dalam bimbingan dan contoh moral kepada umat, termasuk dalam memberikan nasihat serta mendorong perilaku sesuai dengan nilai-nilai kekristenan dalam seluruh aspek kehidupan. Peran ini semakin penting dalam era digital karena pengaruh media sosial dan teknologi. Hamba Tuhan merupakan subsistem penting dalam sistem sosial yang mempertahankan stabilitas moralitas dalam masyarakat. Yang ketiga, yaitu konsistensi penerapan ajaran kekristenan dalam digital. Konsistensi dalam komitmen dan menjalankan ajaran kekristenan di dunia digital merupakan prinsip penting bagi hamba Tuhan. Ini mencakup menjaga kesucian di dalam tindakan dan mengutamakan nilai-nilai moral kekristenan dalam setiap keputusan. Karena konsistensi moral adalah landasan perilaku yang baik. Pada konteks ini, konsistensi kognitif dan perilaku dipelajari untuk memahami bagaimana individu mempertahankan kesesuaian antara keyakinan dan perilaku sebagai wujud kesetiaan kepada Tuhan dan ajarannya. Dan yang terakhir, tanggung jawab etis dan komitmen hamba Tuhan di era digital. Apa yang menjadi tanggung jawab kita? Hamba Tuhan harus bertanggung jawab mendorong praktik-praktik yang ramah di dalam penggunaan teknologi. Hamba Tuhan dapat membimbing umat Kristen menggunakan teknologi informasi secara bijaksana dan bertanggung jawab, supaya umat Tuhan jangan diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang menyimpang melalui media sosial. Ini tugas kita. Bagaimana kita membimbing jemaat supaya mereka menggunakan teknologi itu dengan bertanggung jawab, yang membangun imannya,
Hal ini melibatkan kesadaran akan dampak moral sosial dan lingkungan dari penggunaan teknologi serta komitmen untuk memanfaatkan teknologi sebagai sarana menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua orang. Tanggung jawab yang pertama yaitu bimbingan etika digital bagi hamba Tuhan. Bimbingan etika digital bagi hamba Tuhan. Sebagai pemimpin spiritual, hamba Tuhan memiliki peran aktif di dalam memberikan arahan mengenai etika digital kepada umat. Tugas ini adalah untuk membantu untuk umat memahami dampak teknologi terhadap moralitas dan memperkuat keterkaitan antara ajaran iman dan teknologi. Pembinaan ini meningkatkan literasi media dan moralitas, membantu umat menghindari perilaku tidak etis di dalam berinteraksi, serta memperkuat pembentukan komunitas yang bermoral dan beretika di era digital. Arahan tentang etika digital memperkuat hubungan antara hamba Tuhan dan umat, memperkuat ikat spiritual dan keterlibatan umat dalam praktik kekristenan. Selain itu, hal ini mengatasi tantangan etis dalam penggunaan teknologi, memberikan pemahaman tentang tanggung jawab moral individu dan organisasi. Upaya ini menjadi bagian integral dan dari pelayanan, memberikan dasar moral bagi para pemimpin masa depan untuk menghadapi tantangan moral di era digital. Tanggung jawab yang kedua yaitu pendidikan etika dalam penggunaan teknologi digital bagi jemaat. Kalau tadi bagi hamba Tuhan, sekarang bagi jemaat. Hamba Tuhan memiliki peran penting dalam mendidik jemaat tentang dampak dan implikasi etis penggunaan teknologi digital. Sebagai pemimpin spiritual, hamba Tuhan harus memberikan perhatian khusus pada etika digital yang merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab moral individu dalam penggunaan teknologi, serta mempromosikan keadilan, kesetaraan dalam lingkungan digital. Selain itu, hamba Tuhan membantu meningkatkan literasi media dan penggunaan teknologi secara cerdas, mempersiapkan individu untuk menghadapi kompleksitas etika dalam profesi dan kehidupan pribadi. Upaya ini juga memperkuat kesadaran akan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan dalam penggunaan teknologi, serta mendukung perkembangan moral dan karakter individu. Melalui pengintegrasian nilai-nilai kekristenan di dalam penggunaan teknologi sehari-hari, hamba Tuhan membantu membangun budaya yang bertanggung jawab secara sosial dan etis. Yang ketiga, yang terakhir, tanggung jawab yaitu panduan bijaksana penggunaan teknologi digital. Hamba Tuhan memiliki tanggung jawab untuk memberikan panduan yang jelas dan mendalam berdasarkan ajaran kekristenan tentang penggunaan teknologi digital secara bijaksana. Melalui nasihat yang berlandaskan prinsip moral dan etika, hamba Tuhan dapat membantu memahami bagaimana menggunakan teknologi sesuai dengan nilai Kristiani. Artinya jangan kita sampai ketinggalan kemajuan teknologi. Hamba Tuhan tidak zaman lagi, mau di kota, mau di desa, atau dimanapun kita berada. Sekarang ini sudah internet, sudah ada wifi. Kita harus ikuti perkembangan zaman itu, terutama dalam hal teknologi. Pemberian arahan moral tentang etika penggunaan teknologi merupakan bagian penting dari tugas pastoral yang memperkuat hubungan antara kekristenan dan kehidupan sehari-hari. Masuk dalam satu kesimpulan dan sekaligus untuk mengingatkan kita semua, terutama para usahawan, usahawati, mudah-mudahan ada yang ditangkap apa yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama, kesimpulan dari orasi adalah bahwa penting bagi hamba Tuhan untuk merenungkan kembali panggilan mereka dalam menjaga iman dan bertindak dengan integritas dalam semua aspek kehidupan, termasuk di dalam penggunaan teknologi. Itu sangat penting. Panggilan ini menekankan pentingnya mempertahankan etika dan
kesetiaan pada nilai-nilai moral dan spiritual berdasarkan ajaran firman Tuhan. Hamba Tuhan harus menjaga etika dan komitmen dalam pelayanan, terutama ketika menghadapi tantangan dan godaan di era digital. Selain itu penting untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai moral dan etika kekristenan di tengah dinamika kompleks dunia digital. Para pelayan Tuhan dihimbau untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip moral, menunjukkan kesadaran dan keberanian untuk konsisten pada kebenaran dan integritas di dalam menghadapi setiap situasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat digital supaya lebih etis dan bermoral. Ditekankan perlunya komitmen teguh dari para pelayan Tuhan untuk mengutamakan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap interaksi, sehingga terjadi perubahan positif pada perilaku budaya digital secara keseluruhan. Maka diperlukan kerjasama dan komitmen dari seluruh komunitas hamba Tuhan untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan bermartabat. Kiranya orasi yang sampaikan ini bukan saja dimengerti, tetapi ini menjadi satu penuntun pedoman buat kita dalam melayani, terutama dalam penyesuaian diri dengan perkembangan zaman berhubungan dengan digital. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan melalui orasi ilmiah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, pesan Paulus kepada Timotius di 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Biarlah kami Tuhan menjadi hamba-hamba Tuhan yang memiliki etika, moral, dan komitmen di dalam pelayanan. Terutama kami terus-menerus mengembangkan diri dengan pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan, ajaran benar yang terdapat dalam Alkitab itu firman-Mu. Karena firman Tuhan itulah yang mengubah kehidupan kami, yang mengubah karakter kami, yang menjadikan kami hamba-hamba Tuhan, para umat Kristen yang berintegritas, yang memiliki hati hamba, yang menghamba dan mengabdi kepada Tuhan sesuai dengan pengetahuan, talenta, karunia, apapun yang kami miliki, kami persembahkan bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Selagi ada kesempatan di dunia ini, kami tidak tahu kapan kami akan mengakhiri hidup ini. Kami akan bertemu dengan Tuhan dalam kekekalan. Tapi sebelum ajal menjemput kami, sebelum masuk kepada akhir itu, kami mau melayani Tuhan, berkarya bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini, terutama para wisuda-wisudati, mereka diingatkan, mereka adalah hamba Tuhan, mereka adalah pelayan Tuhan yang telah putus. Ajarlah mereka supaya tetap rendah hati di dalam setiap pelayanan mereka. Mereka mengutamakan orang lain. Mereka bukan orang-orang yang egois yang hanya memikirkan diri sendiri, tapi memiliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang, seperti Yesus yang memiliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Itulah tugas kami, tanggung jawab kami. Kami harus pergi memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Kami harus pergi mengajarkan firman-Mu Tuhan, sehingga umat Tuhan dituntun kepada jalan kebenaran, yaitu satu-satunya jalan kebenaran. Yesus Kristus adalah jalan kebenaran. Siapa yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain di dalamnya keselamatan selain di dalam Yesus Kristus. Kami harus beritakan Injil ini. Ini tugas kami. Kami datang menjadi pemberita-pemberita yang baik. Karena firman Tuhan berkata betapa indahnya mereka yang datang membawa kabar baik. Dan kami mau melakukan dengan kesungguhan hati kami, dengan segenap hati kami. Dan ini menjadi komitmen kami di dalam mengiring melayani Tuhan dalam segala situasi apapun. Terpujilah nama Tuhan. Segala hormat, kemuliaan, pujian, pengagungan bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom.